Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Kurnia Ratnasari, NPM 181600076, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai tanda pengenal gerakan pramuka. Sebenarnya apa sih itu tanda pengenal gerakan pramuka? Tanda pengenal gerakan pramuka merupakan tanda-tanda yang dikenakan pada seragam pakaian pramuka untuk menunjukkan identitas diri seorang pramuka, baik identitas diri, asal daerah, satuan, wilayah tugas, kecakapan, tanggung jawab, serta penghargaan yang dimiliki seorang anggota gerakan pramuka. Kemudian, tanda pengenal gerakan pramuka ini diatur berdasarkan Surat Keputusan Kuartir Nasional nomor 005 tahun 1982 tentang petunjuk penyelenggaraan tanda pengenal gerakan pramuka. Selanjutnya adalah fungsi tanda pengenal gerakan pramuka. Terdapat 4 fungsi tanda pengenal gerakan pramuka. Yang pertama adalah sebagai alat pendidikan untuk memberikan dorongan, gairah, semangat para pramuka untuk selalu meningkatkan kemampuan, karya, pribadi, juga kehormatannya. Yang kedua, sebagai alat identitas diri seorang pramuka, satuan, tingkat kecakapan, jabatan, dan wilayah tugasnya. Yang ketiga, sebagai tanda pengakuan dan pengesahan atas keanggotaan, tingkat kecakapan, serta pemberian tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada seorang anggota pramuka. Dan yang keempat adalah sebagai tanda penghargaan atas prestasi atau tindakan yang telah dilakukan seorang anggota gerakan pramuka. Jadi tanda pengenal gerakan pramuka dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah tanda umum, kedua tanda satuan, ketiga tanda jabatan, keempat tanda kecakapan, dan yang kelima adalah tanda penghargaan. Kita akan membahas lebih rinci mengenai macam-macam tanda pengenal gerakan yang pramuka. Yang pertama adalah tanda umum. Tanda umum merupakan tanda yang dipakai atau yang dikenalkan secara umum oleh setiap anggota pramuka yang telah dilantik. Contoh tanda umum yang pertama adalah tanda tutup kepala, kedua tanda tangan leher atau ngasduk, ketiga tanda pelantikan, keempat tanda harian, dan yang kelima adalah tanda kepramukaan sedunia. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan satuan di mana seorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan ini dimulai dari tingkatan paling kecil hingga tingkat nasional. Macam-macam tanda satuan antara lain yang pertama adalah untuk tingkatan paling kecil. Terdapat 5. Yang pertama adalah tanda barung untuk siaga, tanda regu untuk penggalang, ketiga tanda sangga untuk penegak, tanda reka untuk pandega, dan tanda krida untuk satuan karya pramuka. Yang kedua adalah nomor kuartir ranting, gugus depan, dan majelis pembimbing. Yang ketiga, tanda satuan karya pramuka. Yang keempat adalah bed daerah dan pita wilayah. Yang ketiga adalah tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal dalam gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan beserta hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatan tersebut. Tanda jabatan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama bagi peserta didik dan yang kedua bagi anggota pramuka dewasa. Bagi peserta didik, tanda jabatan meliputi tanda pemimpin barung utama atau sulung, tanda pemimpin regu utama atau pratama, tanda pemimpin sangga utama atau pradana, dan ketua racana. Kemudian terdapat tanda pemimpin dan wakil pemimpin barung, regu, sangga, dan reka. Yang ketiga, tanda pemimpin dan wakil pemimpin krida. Dan yang keempat adalah tanda keanggotaan di Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega, baik dari tingkat ranting hingga tingkat nasional. Yang selanjutnya adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemampuan, ketakasan, dan juga usaha seorang anggota pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan ini dibagi menjadi tanda kecakapan umum atau TKU, tanda kecakapan khusus atau TKK, dan tanda pramuka Garuda. Dan yang kelima adalah tanda kehormatan. Tanda kehormatan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan kepada seseorang atas jasa dan dharma bakti serta lain-lainnya yang dianggap cukup berguna
bagi gerakan pramuka, kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Kehormatan dibagi menjadi dua, yaitu bagi peserta didik dan juga bagi pramuka dewasa. Bagi peserta didik, tanda kehormatan terdiri dari tanda ikut serta bakti gotong royong atau tigor, tanda ikut serta kegiatan atau tiska, dan lainnya. Kemudian, bintang tahunan, lencana wiratama, dan juga lencana teladan. Yang selanjutnya adalah tanda penghargaan bagi anggota pramuka dewasa, terdiri dari pertama bintang tahunan, kedua lencana pancawarsa, ketiga lencana wiratama, dan yang keempat adalah lencana jasa, yang terdiri dari dharma bakti, melati, dan tunas kencana. Baiklah, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran untuk materi tanda pengenal gerakan pramuka. Di sini sudah terdapat lintasan. Di sini ada namanya lintasan marble, saya beri namanya, yang berarti lintasan mari belajar. Kemudian sudah terdapat dadu. Kita menggunakan tutup botol bekas sebagai pionnya. Kemudian di sini terdapat kartu pengetahuan. Kemudian di sini terdapat kartu pertanyaan. Cara bermainnya adalah, jadi kita akan membentuk kelompok. Nanti setiap kelompok ini akan kita saling adu, di mana mereka nanti akan melakukan pengundian siapa yang akan mengocok dadu terlebih dahulu. Kemudian apabila dia berhenti apabila hasil dadu yang keluar ini berangka ganjil, maka dia kemudian akan jalan. Nah, ketika berhenti di angka yang ganjil, dia akan mendapatkan kartu pertanyaan. Namun apabila dia berhenti di kotak yang berangka genap, nanti dia akan mendapat kartu pengetahuan. Sekarang kita ambil contoh, misalnya keluar angka 4. Sekarang kita jalankan ke angka 4, 1, 2, 3, 4. Berhenti di angka 4. Kemudian karena ini berhenti di kotak berangka genap, maka kita akan mengambil kartu pengetahuan. Sekarang kita ambil. Jadi di sini terdapat pengetahuan mengenai tanda pengenal gerakan pramuka. Di sini terdapat tulisan tanda jabatan beserta namanya. Tanda jabatan untuk pemimpin barung utama atau sulung ialah merupakan garis strip warna hijau yang berjumlah 3. Kemudian pemenang pada permainan ini adalah kelompok yang mencapai finish terlebih dahulu atau kelompok yang telah sampai pada kotak dengan angka paling besar. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai tanda pengenal gerakan pramuka dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.